Anda sedang mendengarkan Renungan Harian Pastor Stephen Agustinus. Selamat mendengarkan. Selama beberapa waktu ini, Roh Kudus membawa pikiran saya untuk merenung. Apa jadinya jika di Taman Getsemani Yesus berkata kepada Bapa, "Bapa, aku mau, satu kali ini saja aku meminta kepadamu, lalukan cawan murkamu daripadaku." And that's it. Tidak akan ada karya penebusan. Apa jadinya jika Yusuf menyimpan mimpi-mimpinya dan tidak membuat saudara-saudaranya cemburu kepadanya? Apa jadinya jika Yusuf masuk ke negeri Mesir bukan sebagai budak? Apa jadinya jika Paulus mendengarkan peringatan Agabus dan membatalkan perjalanannya ke Yerusalem? Apa jadinya jika Paulus melayani bangsa-bangsa lain dengan kondisi yang lebih bebas? Apa jadinya jika saya berketetapan untuk terus melanjutkan pelayanan keliling saya dan mengesampingkan kebutuhan Tuhan untuk dibangunnya jemaat lokal yang dibangun sesuai dengan pola sorga? Saya meyakini bahwa bagaimanapun juga agenda kekal Bapa atas hidup kita pasti akan tetap terwujud secara sempurna. Kedaulatan kuasanya terlalu dahsyat untuk merealisasikan semua agenda atau rencananya dan tidak akan bisa dibatasi hanya oleh karena ketidakakuratan kita. Ada banyak orang yang bercerita bagaimana kehidupan mereka yang dahulu penuh kekacauan sekarang justru dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ada banyak orang yang memegang prinsip justru di dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Saat saya merenungkan semua itu, saya melihat adanya sebagian kebenaran di sana. Tapi pada saat yang sama, Roh Kudus menantang pikiran saya untuk melihat adanya alternatif kehidupan yang lain. Bukankah kuasa Tuhan akan jadi makin dahsyat jika bermanifestasi di dalam keberadaan kita yang sehat, kuat, dan penuh vitalitas? Bukankah kemuliaan Tuhan akan jadi makin nyata saat bermanifestasi melalui kehidupan yang utuh dan tak bercacat? Roh Kudus secara perlahan tapi pasti sedang membuka pikiran saya untuk tidak terjebak dalam aspek kemanusiawian. Kita sudah berdosa, penuh cacat celah dan kelemahan. Melalui penyingkapan firman dan pekerjaan roh, Tuhan mendesain lahirnya generasi orang percaya atau hamba Tuhan yang sepenuhnya hidup dalam keilahiannya, bergantung pada firman dan berfokus menyelesaikan agendanya. 1 Petrus 1 ayat 23-25 versi terjemahan baru. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saat kita dilahirkan kembali, Roh Kudus menanamkan benih yang bersifat kekal dan ilahi dalam batin kita. Jadi, sudah seharusnya hal itulah yang mengkondisikan diri kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dalam keilahian dan kekekalan Tuhan. Selama masih ada sisa-sisa keakuan yang kita biarkan mempengaruhi dan turut berperan dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan selalu ada ketidakakuratan dan cacat celah di hadapan Tuhan yang terus melekat dalam hidup kita.
Belajarlah untuk sepenuhnya menyerahkan seluruh aspek hidup kita, termasuk keinginan, ambisi, dan hasrat, dengan menundukkannya kepada Kristus Tuhan. Jalani kehidupan sehari-hari sesuai arahan firman-Nya, dan pastikan kita melakukannya dengan cara serta waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Roh Kudus, tolong kami untuk hidup dalam keakuratan yang presisi. Amin.